semuanya, nama aku Artalina Citra Setiawati, biasa dipanggilnya Arta. Aku mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2023. Di video kali ini aku akan membahas tentang isu sosial yang sempat viral di media sosial. Nah teman-teman, kalau misalnya kita scroll media sosial beberapa waktu belakangan ini kan ada tuh satu video yang lewat di FYP kita dan langsung memicu perdebatan yang sengit gitu. Lu gila lu. Saya ngapain? Keren. Saya orang Indo kok. Viral di media sosial dugaan aksi rasisme terhadap seorang penumpang perempuan di dalam bus Transjakarta pada Rabu 11 Februari 2026. Dalam video yang beredar, perempuan tersebut diteriaki dengan sebutan Cina oleh seorang pria yang duduk di hadapannya. Panggilan itu dilontarkan secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas. Situasi di dalam bus pun sempat memanas. Pria yang melontarkan ucapan tersebut terlihat tidak terima saat aksinya direkam. Beruntung, seorang penumpang pria lain terdengar membela korban. Dia mengaku juga mendengar langsung ucapan tersebut dan menilai tindakan itu tidak pantas. Video kejadian ini pun langsung menuai reaksi warganet. Banyak yang mengecam perbuatan bernada rasisme tersebut, seraya berharap insiden serupa tidak kembali terjadi di ruang publik. Ngomong ayo, Moy. Kenapa lu? Kenapa? Kenapa lu foto orang? Mau pencet foto? Oh, bisa ganti emang. Mampu. Misalkan gila lo. Lu gila lu. Bapak juga ngatain duluan. Saya ngapain? Bapak nggak usah ngatain Cina-Cina gitu, Pak. Keren. Namanya nggak boleh. Saya orang Indo kok. Kenapa? Kejadiannya itu di salah satu ruang publik paling sibuk di Jakarta, tepatnya di dalam bus Transjakarta. Di dalam video tersebut tuh terlihat seorang penumpang perempuan yang tiba-tiba diteriaki secara kasar dengan sebutan maaf Cina oleh penumpang lainnya di depan umum gitu. Di tengah kepungan penumpang lainnya yang lagi padat-padatnya. Kasus ini tuh langsung viral dan memicu gelombang kecaman yang luar biasa, terutama di platform X dan TikTok ya. Banyak tuh netizen yang geram, marah, sekaligus sedih. Mereka tuh juga mempertanyakan hal yang mendasar banget, kayak bisa ya di tahun 2026 ini di kota metropolitan sekas Jakarta, aksi rasisme yang sevulgar itu tuh masih terjadi di transportasi umum kita. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan sosiologi, kita nggak boleh cuma sekedar ikutan-ikutan marah di kolom komentar aja, tapi kita punya tanggung jawab untuk membedah fenomena ini secara lebih mendalam gitu. Kayak di video kali ini, aku mau mengajak kita semua untuk membedah kasus ini lewat judul Rasisme di Transjakarta. Mengapa sih ruang publik kita tuh belum setara dan inklusif gitu? Kita akan kupas tuntas dari berbagai sudut pandang sosiologi. So let's dive into the analysis. Oke, yang pertama kita masuk ke pembahasan kenapa sih tindakan meneriaki identitas rasial orang lain di tempat umum itu dikategorikan sebagai masalah sosial yang sangat serius. Nah, di dalam sosiologi, tindakan ini tuh bukan sekedar lagi orang lagi berantem atau kurang sopan santun. Ini adalah manifestasi nyata dari prasangka rasial atau racial prejudice, yaitu sebuah rasa benci, ketakutan, atau ketidaknyamanan yang tidak beralasan terhadap kelompok yang dianggap sebagai minoritas. Nah, menariknya, kejadian ini tuh terjadi di Transjakarta, di mana transportasi publik itu bukan cuma alat pemindah manusia dari poin A ke poin B, tetapi juga sebuah ruang publik gitu. Nah, ruang publik ini tuh kan harusnya berfungsi sebagai melting pot atau sebuah wadah di mana semua orang dari berbagai latar belakang, suku, agama, ras, dan kelas sosial bisa melebur secara setara, aman, dan inklusif.
Tapi realitanya kasus ini tuh menjadi tamparan keras dan bukti nyata kalau misalnya ruang publik kita tuh ternyata masih belum sepenuhnya inklusif gitu. Ada sekat-sekat prasangka sosial yang ternyata masih mengendap rapi di bawah alam bawah sadar sebagian masyarakat kita. Begitu ada pemantiknya di dunia nyata, entah itu karena masalah sepele seperti rebutan tempat duduk, kesenggol pas buru-buru, atau antrian yang padat, sentimen rasial tuh langsung dikeluarkan sebagai senjata utama gitu untuk merendahkan atau mendiskriminasi orang lain. Dan ini tuh memperlihatkan bahwa bagi sebagian orang tuh ternyata konsep keberagaman itu tuh baru sebatas hafalan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu di buku pelajaran, tapi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam etika berperilaku di ruang publik. Nah, kita sekarang coba tarik analisisnya lebih dalam lagi. Mengapa makian yang keluar itu spesifik menyebutkan kata Cina? Mengapa bukan makian umum lainnya? Nah, di sini tuh sosiologi melihat adanya fenomena reproduksi stereotip dan sentimen historis yang belum selesai di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu tuh dari literasi sejarah, etnis Tionghoa ini kan di Indonesia tuh punya catatan sejarah diskriminasi yang panjang ya, terutama sejak era kolonial hingga puncaknya tuh masa Orde Baru. Di mana tuh terjadi segregasi sosial yang memisahkan mereka dari masyarakat pribumi. Stereotip bahwa kelompok minoritas ini tuh eksklusif atau berbeda sengaja diproduksi oleh struktur kekuasaan di masa itu. Celakanya, stereotip purba ini tuh ternyata nggak hilang, melainkan diwariskan dari generasi ke generasi. Kayak ketika struktur sosial masyarakat kita hari ini tuh mengalami tekanan ekonomi atau frustasi sosial, sentimen-sentimen masa lalu ini sangat mudah untuk meletup kembali gitu. Nah, kasus di Transjakarta ini menunjukkan kalau minoritas rasial masih sering dijadikan scapegoat atau kambing hitam sosial. Tindakan makian itu kan sebenarnya adalah cara pelaku untuk menegaskan asimetri kekuasaan ya, seolah-olah tuh ingin bilang kamu itu minoritas, kamu gak setara dengan saya di ruangan ini gitu. Ini tuh masalah sosiologis yang sangat mendasar dan kayak menghambat terciptanya kesetaraan warga negara yang sejati gitu. Lalu selanjutnya yang menurut aku krusial itu respon dari lingkungan sekitar saat kejadiannya tuh berlangsung. Di dalam video yang viral itu kan bus tuh dalam kondisi masih ramai ya, masih terbilang ramai. Tapi kalau kita perhatiin, kenapa ya penumpang di sekitar itu tuh cenderung diam dan main HP atau cuma melihat dengan kebingungan? Kenapa jarang ada yang langsung pasang badan membela korban gitu? Nah, dalam sosiologi dan psikologi sosial, kondisi ini tuh dinamakan bystander effect, di mana sebuah fenomena ini individunya tuh cenderung pasif atau enggan mengintervensi suatu krisis ketika mereka berada di tengah keramaian. Ada yang namanya pembagian tanggung jawab atau diffusion of responsibility. Orang-orang di dalam bus ini tuh seperti membatin gitu, kan ada penumpang lain ya yang lebih dekat, atau nanti kalau aku ikutan malah aku yang kena masalahnya gitu. Nah, sikap-sikap apatis atau keacuhan sosial di ruang publik ini tuh justru seringkali membuat pelaku rasisme merasa di atas angin gitu, dan memperparah trauma psikologis bagi korbannya. Nah, tapi tuh ada paradoks yang menarik di sini. Meskipun di dunia nyata orang-orang cenderung diam, tapi respon masyarakat langsung berbalik 180 derajat ketika kasus ini tuh bergeser ke dunia maya. Nah, fenomena ini tuh pas banget kalau kita analisis pakai teori mediatisasi, di mana era network society saat ini tuh ruang digital tuh mengubah total cara kita mengonsumsi dan merespons masalah sosial gitu. Karena ada penumpang yang berani merekam dan mengunggahnya ke media sosial, kasus yang tadinya cuma dianggap keributan penumpang biasa langsung bertransformasi jadi isu kesadaran nasional gitu. Di media sosial ini tuh berfungsi sebagai alat kontrol sosial baru atau citizen journalism,
yang dimana netizen nih secara kolektif memberikan hukuman sosial atau social punishment kepada pelaku gitu. Itu tuh sekaligus menekan institusi formal yang dalam pihak ini tuh manajemen Transjakarta dan aparat penegak hukum ya, untuk segera bertindak tegas dan tidak menganggap ini tuh sebagai masalah yang sepele. Lalu dari seluruh analisis tadi, apa kesimpulan dan jalan keluar yang bisa kita lakukan gitu? Kita tentu kan gak bisa cuman sekedar memviralkan kasus, marah-marah lalu lupa gitu aja saat ada